Anda kembali di Closing Market pemirsa. Untuk mengetahui prospek komoditas pada pekan ini, kita telah bersama dengan Daniel Wahyuda, Senior Analis dari Best Profit Futures Malang. Baik Pak Daniel, bagaimana Anda melihat perbandingan transaksi emas pada awal pekan ini kalau kita bandingkan dengan transaksi emas pada pekan yang lalu? Oke, pekan ini harga emas diprediksi cenderung loyo karena adanya rencana kenaikan suku bunga oleh The Fed pada Kamis pekan ini dibandingkan pekan lalu, hingga harga emas berkisar lebih rendah di antara 1.750 US dollar per tos sampai 1.800 per tos. Oke, dengan pergerakan harga atau mungkin proyeksi harga emas nantinya dan juga ada pengaruh inflasi dan juga Imlek nih Pak, bagaimana Anda merekomendasikan emas pada pekan ini? Oke, untuk harga emas biasanya akan mengalami kenaikan pada pekan pertama dan kedua sebelum Imlek. Namun menjelang H-7 atau mendekati Imlek, harga emas akan kembali turun. Karena permintaan emas juga turun, sementara itu tingkat inflasi Amerika yang tinggi cukup menopang harga emas untuk melolot jadinya. Artinya dengan adanya potensi itu Pak, bagaimana kemudian Anda merekomendasikan investor untuk mengambil sikap untuk perdagangan di emas ini? Apakah kemudian harus di-buy dulu, kemudian di-hold, atau mungkin pada saat harganya turun, kemudian dibeli lagi atau koleksi lagi sebagai investasi jangka panjang? Oke Bu, harga perak sempat ditutup melambung 2% menjadi USD dolar 24,71 per ounce. Ya, posisi terbaik lebih dari 2 bulan terakhir. Harga perak cenderung sejalan dengan emas. Faktor yang mempengaruhi adalah inflasi Amerika yang tingkat tinggi serta meningkatnya ketidakstabilan geopolitik, terutama ketegangan Rusia dan Ukraina. Namun rencana kenaikan suku bunga ini menjadi tantangan tersendiri baik untuk perak maupun emas. Di pekan ini rentang harga perak kemungkinan berada di level 20,50 US dollar per ounce atau sampai 27 USD dollar per ounce. Oke, selain emas dan juga perak, bagaimana dengan tren harga CPO Pak pada pekan ini? Kalau kita lihat dengan adanya pengaruh stok dan juga harga minyak, ini tren harga CPO pada pekan ini kira-kira kan seperti apa? Oke, ya untuk dalam negeri harga minyak goreng khususnya perlahan mulai stabil. Namun untuk CPO sendiri, harga komoditas minyak sawit mentah yaitu crude oil ya masih tak terbendung dalam sepekan terakhir. Untuk kontrak berjangka CPO selama 3 bulan di bursa Malaysia itu derivative exchange naik 3,12% atau di level MEL 5,3 per ton. Artinya kalau dia masih terbendung, apakah ini masih akan mengalami kenaikan Pak atau seperti apa? Kemudian rekomendasi Anda untuk CPO bagi investor? Oke, untuk kembali untuk menyentuh di level itu pekan lalu, salah satu mendongkrak kenaikan harga adalah rencana di Indonesia untuk membatasi ekspor kelapa sawit ya, untuk sehingga plan CPO-nya dalam sepekan ini masih cenderung naik. Jadi ini peluang besar untuk pembelian. Oke, masih cenderung naik. Bagaimana dengan prospek kenaikan harga Arabica dan Robusta, Pak? Setelah pekan lalu produksinya meningkat, kemudian kita juga mencermati berbagai macam faktor ya mempengaruhi produksi juga, cuaca mungkin. Oke, untuk peningkatan produksi tidak serta membuat harga kopi cenderung turun karena permintaan dunia masih tinggi. Pasal cenderung stok kopinya untuk beberapa bulan ke depan mengantisipasi sepinya pasokan seperti beberapa waktu lalu. Baik, terima kasih Pak Daniel atas informasi dan analisis dari Anda. Salam sehat Pak.
Oke, sama terima kasih banyak Bu. Ini buat untuk ini momen bagus untuk peluang untuk jaga sekarang mumpung dia mendapatkan keuntungan. Ya. Baik.